Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Natal kepada Gembala Sidang, pengurus gereja, dan seluruh sidang jemaat GKN Kristus Pencipta Gresik. Terima kasih untuk kepercayaan yang masih diberikan kepada saya untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Walaupun perenungan firman Tuhan kali ini untuk tahun ini mungkin spesial, yaitu melalui online seperti ini. Puji Tuhan, tetapi ini semua tidak mengurangi rasa kita, cinta kita kepada Tuhan, terutama di momen Natal pada kesempatan hari ini. Pada saat ini, tanggal 25 Desember tahun 2021, Panitia Gereja GKN Kristus Pencipta memberikan sebuah tema untuk Natal tahun ini, yaitu Tuhan Pulihkan Bangsa Kami. Mari kita akan membuka di dalam ayat yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Saya akan membacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini adalah sebuah ungkapan atau sebuah pernyataan dari Allah memberikan janjinya kepada orang-orang percaya. Di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini ada janji pemulihan Tuhan bagi khususnya spesifik berdasarkan tema Natal kali ini, yaitu memulihkan atau pemulihan bangsa. Ya. Kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini, untuk mengalami bangsa itu dipulihkan ada beberapa hal yang perlu kita harus cermati, perlu kita harus amati berdasarkan 2 Tawarikh pasal 7. Minimal ada 4 hal yang harus kita perhatikan supaya bangsa yang kita cintai ini mengalami sebuah pemulihan yang Tuhan kerjakan di bangsa kita. Yang pertama, ayatnya yang ke-14 tetap. 4 hal ini terdapat di ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Nah, ungkapan kata merendahkan diri itu sebagian besar di dalam teks-teks Alkitab itu lebih banyak dikaitkan dengan pengakuan dosa. Jadi yang pertama, untuk bisa mengalami pemulihan bangsa, yang pertama adalah kita harus mengaku dosa dengan kerendahan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengaku dosa ini sesuatu hal yang tidak mudah. Ya, terutama ini menyangkut ego, menyangkut harga diri. Ya, ada banyak orang dengan begitu gampang berkata di dalam perkataannya, sampai mati aku nggak akan memaafkanmu. Wah, ini sering di lapangan seperti itu ya. Nah, itu bagaimana? Di dalam beberapa teks-teks Alkitab itu ada tanda kutip seperti tanda kutip ancaman. Kalau kamu tidak mengampuni dosanya, maka aku pun tidak akan mengampuni dosamu. Ini tanda kutip awasan, tapi tanda kutip terkesan ini ancaman ilahi bagi orang yang tidak mau membereskan dosanya. Jadi nomor satu adalah kita harus mengaku dosa, ya, dengan segala kerendahan hati. Mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada sesama. Kepada Tuhan itu vertikal, kepada sesama itu horizontal, maka akan membentuk seperti salib, vertikal, horizontal. Jika sudah diampuni dosanya, maka jangan berbuat dosa atau jangan mengulang dosa lagi. Kalau kita sudah mengampuni dosa orang lain, jangan sampai kita mengingat-ingat dosa orang itu lagi. Kan seringkali kita kalau mengampuni orang, wah sudah saya maafkan, saya ampuni. Nanti 2 tahun lagi diingat-ingat lagi. Nah, ini koreksi untuk kita, untuk saya, untuk kita semua di penghujung tahun 2021 ini. Supaya kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk mengaku dosa. Ini yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa memohon pemulihan negeri yang kita cintai ini. Yang kedua, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa. Yang kedua adalah adanya doa yang dinaikkan. Nah, ini doa ini di beberapa ungkapan-ungkapan gerejawi sering dikatakan doa ini adalah nafas hidup orang Kristen, ya, atau nafas hidup orang percaya, atau nyawa, nafas. Nah, ini pertanyaannya adalah, seringkah kita berdoa? Berapa kali kita berdoa? Pernahkah kita berdoa dengan rasa bosan dan jenuh? Iya Pak,
saya sudah berdoa sekian tahun tapi kok tidak dijawab Tuhan. Bagaimana saya tidak bosan dan tidak jenuh? Nah, saya beberapa tahun yang lalu dulu saya pernah berdoa itu kurang lebih sekitar 7 tahun. Dan doa itu baru dijawab oleh Tuhan. Ada orang berkata, Pak, saya sudah capek berdoa sudah 11 tahun. Pak, saya sudah berdoa 15 tahun belum dijawab Tuhan. Bagaimana? Apakah kita putus asa? Di Alkitab salah satu contoh, banyak contoh, cuman salah satu contoh. Abraham atau Ibrahim ketika bergumul berdoa keturunan. Berdoa kurang lebih seperempat abad atau 25 tahun. Baru doanya didengar, dijawab oleh Tuhan. Ya, memang didengar tapi belum dieksekusi, dijawab. Selama 25 tahun dia memohon. Akhirnya doa itu terus dinaikkan sampai akhirnya dijawab oleh Tuhan. Ayo pertanyaannya, berapa lama kita sudah berdoa? Mungkinkah kita bosan karena Tuhan terlalu lama aku nggak dijawab-jawab doaku? Mari lewat Natal di penghujung beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 ini. Kita terus menaikkan doa. Doa itu kita naikkan, dijawab atau tidak dijawab, ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan. Terus naikkan doa. Itu kita harus disiplin, kita belajar untuk mendisiplinkan doa ini. Doa ini lewat perkataan verbal, ya Tuhan tolong saya, mungkin lewat jam-jam yang sudah diatur. Tapi juga doa itu ada kaitan dengan nafas. Ketika saudara pergi mengendarai kendaraan, ya saudara sedang bepergian kemanapun, naikkan hubungan doa dengan Tuhan dalam roh. Itu doa yang terus dinaikkan. Ada satu ayat di dalam Alkitab mengajarkan supaya kita terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa di bangsa ini. Jangan lupa doa untuk diri sendiri, tapi karena dikaitkan dengan pulihkan bangsa ini, doakan juga untuk bangsa Indonesia ini. Kita menjadi orang Kristen yang tidak egois. Banyak orang Kristen egois. Oh, yang penting aku doa ke gerejaku, yang penting aku doa ke rumah tangga nikahku, aman, beres, mantap, kaya, cukup sudah. Tidak boleh. Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan supaya kita menaikkan doa kepada pemimpin-pemimpin, menaikkan doa kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa di mana kita tinggal. Mari kita doa. Yang kedua adalah kita naikkan doa yang tidak putus-putus untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan secara luas untuk bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Yang ketiga, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Yang ketiga adalah adanya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Nah ini Pak, tema di 2 Tawarik 7:14 ini apa kaitannya dengan Natal, Pak? Kok temanya pulihkan bangsa di ayat ini, tapi kaitannya apa? Yang ketiga, kalau kita mau rindu bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, yang ketiga adalah adanya kerinduan mencari Tuhan. Ingat 2000 sekian tahun yang lalu, Allah yang besar datang ke bumi dalam rupa Yesus inkarnasi, lahir lewat peristiwa Natal untuk mencari orang-orang yang berdosa. Setelah Tuhan sudah menemukan saudara dan saya, sudah memilih saudara dan saya, apa respon kita? Kita gantian respon kita, menghormati dia dengan cara terus mencari. Mencari bukan berarti, oh Tuhan di mana ya, oh Tuhan di mana, bukan. Mencari yang dimaksud dalam konteks kita sudah percaya Yesus adalah kita membangun relasi tetap terjaga dengan dia. Ingat, ada masa, ada waktu di mana Tuhan tidak bisa dijumpai lagi. Di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ingat, ada masa di mana Tuhan menutup kesempatan untuk orang tidak boleh datang lagi kepadanya. Hari ini kita masih berkesempatan, dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mencari dia dengan bebas. Itu anugerah. Mari kita manfaatkan. Saudara dan saya sudah menjadi orang yang sudah ditebus. Kita beritakan supaya orang-orang di luar sana yang mencari Tuhan, mereka bisa menemukan siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yang keempat, agar bangsa kita mengalami pemulihan dari Allah. Yang pertama adalah kita harus mengaku dosa. Yang kedua, kita terus menaikkan doa kepadanya. Yang ketiga, kita ada kerinduan terus untuk mencari Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, berbalik dari jalannya. Berarti yang keempat, adanya upaya untuk bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu berhenti berbuat dosa,
kembali kepada Tuhan. Pak, saya beberapa tahun ini besar dosa saya, banyak dosa saya. Ingat, dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Dosa putih, dosa hitam tidak. Semua dosa itu sama di hadapan Allah. Hukumannya adalah maut. Jalan satu-satunya adalah mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Jika kita menyakiti sesama, kita bereskan. Jika kepada Tuhan, kita selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ada 4 hal ini, yang pertama adalah merendahkan diri untuk mengaku dosa. Yang kedua, menaikkan doa kepada Allah. Yang ketiga, adanya kerinduan untuk mencari Allah. Dan yang keempat, adanya upaya untuk bertobat. Nah, kalau ada 4 hal ini yang kita lakukan, maka ayatnya yang ke-15 dalam 2 Tawarikh pasal 7:15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian. Jadi ketika ada 4 hal yang kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan perhatian khusus kepada kita. Nah, dalam ayat 15 ini adalah janji perhatian Allah kepada kita. Dalam bentuk apa perhatian Allah itu? Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-14, itu minimal ada 3 bentuk perhatian dari Tuhan untuk kita alami. Yang pertama adalah, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Yang pertama adalah, bentuk perhatian dari Allah adalah dosa diampuni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, betapa bahagianya hati ini jikalau dosa seseorang diampuni. Tapi betapa susah dan menderitanya seseorang kalau dosanya tidak diampuni. Saudara orang kaya luar biasa berada, kalau dosamu tidak diakui dan tidak diampuni, engkau adalah orang paling malang di bumi ini. Apalagi saudara orang miskin, orang jelek, orang tidak tahu banyak hal, tidak mau mengaku dosa dan dosa itu masih ada. Betapa malang dan betapa menderitanya hidup itu. Ini bukan soal kaya, bukan soal miskin. Dosa ini adalah sebuah pengakuan kepada Allah dan pemberesan. Kalau kita sudah tuntas kepada Allah, kepada sesama, maka dosa kita diampuni. Itu bentuk perhatian Allah nomor 1. Yang kedua adalah, di situ dikatakan, maka aku akan mendengar dari surga. Yang kedua adalah doa didengar, dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, doa kita naikkan, jangan sampai kita berhenti merasa kita sudah Tuhan, sudah cukup lama ini. Tapi terus di penghujung tahun 2021, mungkin saudara sudah berdoa cukup lama, terus naikkan doa itu. Saya mengalami kurang lebih 7 tahun seperti yang saya sampaikan dari awal tadi. 7 tahun saya berdoa dan akhirnya Tuhan jawab. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri yang saya rasakan. Saudara berdoa belum dijawab sampai bulan Desember ini, terus jangan berhenti berdoa. Yakin dan pastikan cepat atau lambat, pada waktu yang tepat Tuhan akan jawab. Yang ketiga, yang terakhir, serta memulihkan negeri mereka. Yang ketiga, bentuk perhatian Tuhan adalah Tuhan memulihkan negeri. Sebelum terjadi pemulihan negeri ini, mari kita mohon ampun kepada Tuhan secara pribadi, dan kita mau mengampuni orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Kemudian kita mengoreksi diri, terus kita menaikkan doa mencari Tuhan, mulai dari diri kita, keluarga kita semua. Bahkan yang terakhir, ketika 4 hal kita lakukan, maka janji pemulihan untuk bangsa ini kita alami. Sekali lagi, pemulihan bangsa terjadi dari kita dulu. Setelah kita, keluarga kita, gereja kita, sesama kita, komunitas kita, maka akan lebih luas bangsa kita akan dipulihkan. Biarlah renungan singkat Natal ini boleh kita renungkan 4 hal yang sudah Tuhan berikan dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini sebagai bekal perjalanan. Jika Tuhan izinkan, kita akan masuk di tahun 2022 dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati GKN Kristus Pencipta mulai hari ini sampai kekal Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Biarlah pesan singkat Natal 25 Desember 2021 ini untuk secara khusus GKN Kristus Pencipta Gresik dan dimanapun kami berada, bagi siapapun juga. Biarlah kami tetap memohon pertolongan Allah senantiasa. Immanuel, Allah menyertai kami. Allah memulihkan hidup kami. Allah memulihkan keluarga kami. Terlebih Allah juga memulihkan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Terpujilah Engkau selamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati.